Menurut teman-teman, apakah di Alkitab ada keluarga yang sempurna? Emang iya, di Alkitab tidak ada keluarga yang sempurna. Apakah itu menjadi dasar untuk para keluarga berkelahi? Tidak. Itu data. Tidak ada keluarga yang sempurna. Artinya itu sebagai sisi lain adalah penghiburan bagi kita. Kita tetap terus berjuang untuk membangun keluarga kita. Tetap kita sadar keluarga itu rata. Nah, sekarang kita lihat ini, pasangan hidup. Hidup yang dipasang-pasangkan. Waktu Adam, Tuhan lihat bahwa Adam membutuhkan seorang pasangan. Tuhan bilang apa? Aku akan waktu Tuhan lihat Adam tidak punya pasangan, Tuhan bilang apa? Menjadikan seorang perempuan. Untuk ini perempuan. Suami waktu istri bilang ini perempuan saya, tapi kalau rumah ini perempuan. Apa menjadikan seorang perempuan? Yang kasih nama perempuan siapa? Yang beri nama ini model ini perempuan siapa? Yang memberi nama sosok yang mirip dengan laki-laki itu adalah Adam. Dia disebut perempuan karena dia apa? Diambil dari laki-laki. Dalam bahasa Ibrani-nya, ketika Tuhan bilang, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan Adam, bahasa Ibrani-nya Ezer Kenegdo. Ezer itu dari kata, artinya Ezer itu penolong. Kita tahu misalnya Ebenezer. Ebenezer, bahasa Ibrani-nya. Ebenezer. Kita Indonesia bilang Ebenezer. Ezer itu penolong. Kenegdo itu berlawanan. Ezer Kenegdo itu terjemahan yang sedikit lebih tepat oleh seorang Yahudi. Dia bilang begini, helpmate opposite him. Helpmate itu teman penolong, tapi dia opposite. Opposite itu apa? Berlawanan. Opposite him. Perempuan itu penolong tapi berlawanan dengan laki-laki. Di dalam mencari pasangan hidup, Alkitab mengembangkan artinya jenis pasangan. Yang pertama tipikal Adam. Tipikal Adam adalah Adam duduk-duduk, Tuhan hantar ke dia. Ada beberapa kesaksian orang yang seperti itu. Dia lagi pelayanan, menurut dia kesaksian Tuhan bicara itu mau nutuluk istri. Jadi betul saya di Dominika. Itu kira-kira tipikal Adam. Diam-diam saya Tuhan hantar kirim paket utuh COD ya. Sampai berbayar belis. Ada yang tidak bayar belis bagaimana datang gitu. Nah, yang kedua ini adalah tipikal Ishak. Tipikal Ishak itu dia cukup banyak zaman sekarang, dulu sampai sekarang, apalagi dulu itu pakai sistem mak comblang. Mak comblang dari Ishak siapa? Ishak punya mak comblang itu dua. Konseptornya Abraham, eksekutornya hambanya Eliezer, eksekutor lapangan. Yang diambil kita bawa sekian kilometer dari lewat padang gurun. Tipikal yang ketiga adalah ini paling banyak zaman sekarang, dulu dan sekarang. Dulu kurang, sekarang lebih lagi. Tipikal Yakub. Kerja susah payah berdapat Bapak. Belum mengram-ram 21 tahun berdapat. Nah sekarang kita ini tipikal yang mana? Yakub mau dapat Rahel itu susah payah, betul lah. Itu kalau di film kan luar biasa. Susah payah. Jatuh bangun, jatuh ditipu lagi. Tetap itu seperti film India. Tipe Yakub film India. Jabar Pidol. Tapi yang luar biasanya gini, luar biasanya adalah Ishak. Ishak ini dari cerita ya Abraham, Ishak, Yakub. Ishak itu satu-satunya yang berdoa kasih istri. Tidak ada cerita Abraham berdoa kasih Sarah, tidak ada cerita Yakub berdoa kasih Rahel dan Lea. Ishak ketika dia tahu sekian tahun dia punya istri tidak melahirkan, dia berdoa kasih Rebeka. Dan Yakub itu poligami. Ada juga data yang mengatakan bahwa Abraham poligami, tapi ada yang bilang tidak. Tapi Ishak terbukti setia sampai akhir. Nah, ada kisah yang unik, sumur dan pengantin. Eliezer ketemu dengan Ribka di sumur di Mesopotamia. Hasil pertemuan di sumur adalah Eliezer bawa Ribka ke Kanaan, jadi mempelai bagi Ishak. Betul ya? Yang kedua, siapa yang sama?
Yakub dan Rahel ketemu juga di sumur Mesopotamia. Hasilnya Yakub menikah dengan Rahel. Yang ketiga, Musa dan Zipora ketemu di mana? Di sumur. Hasilnya menikah. Jadi jodoh-jodoh di sumur bapak. Duduk di sumur. Asal jangan orang suami. Tanya yang datang ini jomblo orang suami. Nanti jadi tahu kalau orang suami. Kisah yang menikah. Ya, yang keempat, Yesus dan perempuan Samaria. Apa tuh? Perempuan Samaria itu adalah Gentiles, orang asing, orang kafir, orang non-Yahudi. Betul ya? Setelah dia ketemu dengan Yesus, hasilnya adalah menerima saya, dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, lalu secara spiritual perempuan Samaria ini mengikuti Yesus, betul ya? Nah, perempuan Samaria ini adalah mewakili kita semua. Orang bukan Yahudi secara lahiriah yang akan menjadi mempelainya Kristus. Amin. Yesus mempelai dan cari kita. Sekarang kita baca Kejadian 25, 20 sampai 23. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Abraham punya 2 berkat. Satu berkat yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Lalu yang kedua adalah Abraham karena dia punya anak, maka namanya berkat yang itu berkat kesulungan, hak kesulungan. Waktu Esau minta kepada Yakub, Esau minta berkat apa? Yakub minta berkat apa dari Esau? Tukarkan dengan saya berkat kesulungan. Hak kesulungan itu adalah budaya di timur gitu ya. Sampai sekarang kayaknya di Ketong agak mirip-mirip. Nah, itu sesuatu yang sangat dibangga-banggakan. Orang tua bilang anak sulung itu adalah kebanggaan dia yang pertama. Dan ada perbedaan yang esensi antara Esau dan Yakub. Ya, Esau itu suka berburu, Yakub suka di rumah. Oke. Hak kesulungan itu meliputi ini, bagian istimewa dalam warisan dan kepemimpinan keluarga sesudah ayah meninggal. Jadi kalau teman-teman bisa baca di ini Ulangan 21, 15 sampai 17 itu bahkan kalau misalnya suami punya istri 2, 3 seterusnya, dia pun aturan seperti apa. Nah, Ibrani 12 ayat 16 bilang begini, janganlah, baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Waktu Esau minta kepada Yakub, kasih beta itu kacang merah. Dia sangat lapar. Yakub bilang apa? Kasih dulu beta hak kesulungan, baru beta kasih kacang merah. Apa respon Esau? Untuk apa itu hak kesulungan? Sedikit lagi beta mati, beta kelaparan, sedikit lagi beta mati kelaparan. Silakan mengambil itu. Kalau mereka deal, Yakub ambil hak kesulungan. Nah, perbuatan cabul di hadapan Tuhan, perbuatan cabul itu sama dengan nafsu yang rendah. Coba kalau melihat orang yang suka bercabul itu kan nafsu rendah tuh. Nafsu rendah itu adalah yang makanya yang kita bilangnya Esau memandang rendah hak kesulungan itu karena dia punya nafsu. Logikanya Esau tidak mungkin apa? Satu, dia anak sulung, dia papa mama itu kaya raya. Tidak mungkin. Dia akan kelaparan. Betul kan? Apalagi hak kesulungan terpaut kaki perintah yang masa kasih itu selesai. Atau perintahan budak-budak masak selesai. Tapi karena nafsu yang rendah itu, dia memang rendah hak kesulungan. Esau meminta sepiring kacang merah. Esau bukan akan kelaparan karena orang tuanya kaya. Esau anggap remeh hak yang Tuhan berikan. Itu sama dengan cabul. Esensi dari perbuatan cabul adalah nafsu yang rendah.
Ayat 27-13 dari Kejadian. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergi ambil kambing-kambing itu. Nah ini saya sudah lanjut ceritanya, waktu Yakub punya kesempatan menipu Ishak. Yakub bilang, petanya beda dengan Ishak, suara beda, bulu badan beda. Ya Bapak tahu kan selesai. Tapi Ribka bilang apa? Peta yang tanggung, itu kutukan. Lu pergi saja. Nah ternyata nafsu yang rendah, perbuatan cabul dari Esau itu turun dari punya mama. Kita bisa tahu ya, Ribka ini kan dari Mesopotamia. Kita coba kalau teman bisa sedikit loncat cerita ketika Yakub ada di Mesopotamia dengan Laban. Laban tipu habis dengan, ya betul ya, sama dengan Ribka. Kita tipu dengan suami, ajarin anak tipu bapak. Tuh, nanti kita lihat apa akibat dari hal ini. Akibatnya parah, keluarga itu terpecah. Karena sederhana, nafsu yang rendah, keluarga cabul. Coba kalau lihat misalnya keluarga berkelahi, kakak adik berkelahi gara-gara tanah, gara-gara makan segala macam, nafsu yang rendah. Ingat dulu Bapak, 1 tahun sebelum dia meninggal dia bilang begini, kalau kita meninggal bilang begini, warisan kita kepada bosong semua cuma 2, sekolah, pendidikan, dan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita kasih bosong harta, satu-satu akan berbunuh, berkeramat. Tapi sekolah, pendidikan dengan ibadah itu tersimpan dalam bosong sendiri, tidak akan bisa pun ambil dari kamu kecuali kamu berikan kepada orang. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih Bapak yang bijaksana. Kejadian 2:13, Ribka anggap remeh perbuatan berbohong. Anggap remeh saja. Ya mirip ya dengan keluarganya di Mesopotamia. Akhirnya Yakub harus 7 tahun lagi untuk dapat Rahel. Pada janji pertama dia sama Rahel, masuk di kamar orang lain yang muncul. Nah, Kejadian 27:18 kita perhatikan ya. Atas didikannya Ribka, berapa kali Yakub tipu di Bapak? 3 kali. Pertama, waktu di Bapak tanya, siapakah engkau? Dia bilang apa? Akulah Esau, anakmu yang sulung. Yang kedua, Ishak berkata kepadanya, lekas juga engkau mendapatkan aku. Apa kata Yakub? Tuhan Allahmu yang tolong saya. Oke, yang ketiga, Yakub semua berkat, dia masih rasa kayaknya ini ada kan. Ishak mau berkati kayaknya ada yang kurang pas. Ditanya ulang tuh, benarkah engkau ini anakku Esau? Ya. 3 kali tipu di Bapak. Konsekuensi dari perbuatan Ribka dan Yakub apa? Keluarganya terpecah. Hari itu juga Esau dendam dengan Yakub, selesai. Puluhan tahun selesai. Kemudian Bapak musuh tua dan mau tinggal kubur. Terpecah. Permusuhan Yakub dan Esau, Yakub mendapat berkat kesulungan. Yakub harus tinggal di perantauan selama 21 tahun. Yakub berkali-kali tipu Laban dan Yakub harus lari dari keluarga Laban. Dan kemudian Ribka harus tinggal dengan menantu yang dia tidak suka. Berbahagialah para menantu yang dicintai oleh tuan. Tapi Ribka bilang sebelum Yakub lari, Ribka bilang di Ishak, saya sudah jenuh dengan itu perempuan Het. Jangan sampai Yakub ambil lagi perempuan Het, maka habislah hidup saya. Lebih suruh Yakub pergi ke Mesopotamia untuk cari istri saya. Sekarang kita lihat pemulihan Yakub. Yakub mengalami proses yang panjang sebagai konsekuensi dari dia punya perbuatan. Tuhan kadang-kadang kata rasa seperti ketika kita buat yang salah, berdosa, seolah Tuhan berdiam diri. Tapi kita akan terima itu dampaknya panjang lebar, mereka sampai satu titik di mana Tuhan pulihkan kita. Seperti Yakub, puluhan tahun Yakub menderita dan keluarga Ishak dan Ribka hancur-hancuran sampai kurang lebih mungkin 20 tahun, 30 tahun baru Tuhan pulihkan keluarga itu. Ketika Yakub keluar dari Mesopotamia bertemu dengan Esau, kemudian itu terjadi. Nah kita mulai lihat bagaimana Tuhan pulihkan. Ketika Yakub lari, dia lari keluar dari Kanaan, dia sampai antara Betel dan Ai, dia bikin ambil batu, dan situ lahir lagu kaji apa? Makin dekat Tuhan. Makanya ada satu ayat dia bilang, berbakar batuku, ku mau rebah. Itu cerita dari kisah Yakub ini. Dia tidur dan dia bermimpi, Tuhan datang dan Tuhan berjanji begini,
Berilah Tuhan di sampingnya dan firman, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Begitu luar biasa Tuhan punya kasih. Tuhan tidak bilang begini kepada Yakub, surasa. Lu tidak tidur di tenda, sekarang mau tidur di lapangan pakai batu, surasa. Maka bertobat sudah itu kan, untuk orang begitu kan, surasa. Tuhan tidak omong satupun tentang masalah itu. Sama seperti teman belajar, ketika Yesus memulihkan statusnya Petrus di Yohanes 21, Yesus bilang begini, Petrus, kenapa lu menyangka beta? Tidak. Yesus cuma bilang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Allah kita ketika pulihkan kita, dia tidak omong masalahnya, fenomena masalah, tapi dia omong esensi yang menyebabkan masalah itu terjadi. Yang kedua, Kejadian 32:8. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Pemulihan yang kedua ini ceritanya luar biasa. Waktu Yakub lari dari Laban, Mesopotamia, dan dia harus melewati jalan di mana Esau berkuasa di situ, di daerah Edom. Esau disebut Edom. Edom itu kata lain dari Esau karena dia kulit merah. Edom itu kulit merah. Esau akan ketemu dengan Yakub. Dan Yakub ingat, puluhan tahun yang lalu Esau punya kata-kata bilang begini, ketika ketemu dia belum mati. Yakub sangat takut dan gentar. Akhirnya Yakub memasang strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah budak-budak jalan duluan. Budak-budak jalan duluan, bawa barang-barang untuk dipersembahkan kepada Esau. Lalu pesan, kalau Esau tanya, ini siapa nih? Lu punya Tuhan siapa? Kasih tahu Yakub hambamu. Setelah budak-budak pergi, dia berjarak beberapa meter, lalu dia punya istri dan anak-anak. Mereka jalan, lalu terakhir Yakub tidak jalan, dia sendirian di Sungai Yabok. Apa yang Yakub lakukan? Kalau teman-teman misalnya posisi di Yakub, suka kasih semua di orang, misalnya gini kasih pemberian di orang, tapi orang sudah terima. Dan tahu bikin apa? Akan bikin apa? Subujuk-bujuk, sumerujuk-merujuk, merajuk-rajuk, merajuk-rajuk, orang santai. Dan tahu bikin apa? Ya? Lu jauh apa juga? Apa juga ya? Nah, yang Yakub lakukan adalah dia penuh dengan ketakutan, tinggal dia sendiri. Dia sangat takut di Sungai Yabok. Dia bergumul, dia takut, dia bergumul dengan rasa takutnya. Lalu Tuhan datang kepada dia dalam wujud ini. Dia bilang Allah dan manusia bertarung dengan dia, dan ketemu tahu ceritanya. Menjelang fajar menyingsing, orang itu bilang lepas beta, dia mau pergi. Tapi Yakub bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau berkati aku. Lalu orang itu tanya, lu nama siapa? Dia bilang Yakub. Yakub itu artinya apa? Penipu. Dalam bahasa Ibrani Yaakov. Bilang lu nama adalah Israel. Apa akibat dari nama ini? Kita akan lihat. Ini bagian-bagian akhir. Israel itu artinya dia akan memerintah seperti Tuhan. Simbol dari nama keturunan Yakub dan keturunannya. Dia akan memerintah seperti Tuhan. Dari kata Yisrael, El itu Elohim. Ada yang bilang pahlawan Allah, ada yang bilang Yisrael itu pejuang Allah. Dia akan memerintah sebagai Allah. Dia akan menjadi orang besar, orang yang hebat, the great one. Itu Israel. Nah, Yakub sangat takut bertemu Esau. Dia atur strategi yang tadi ya. Kemudian dia bergumul sendirian. Setiap ketong ini pasti punya rasa takut, betul ya? Setiap kita punya rasa takut, tapi kita harus sadar, selama kita hidup, kita akan dikejar oleh rasa takut itu. Karena itu letakkanlah rasa takut itu di tempat yang benar, yaitu Tuhan. Punya rasa takut kepada Tuhan, supaya kita bisa selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita taruh rasa takut di tempat yang lain, kita akan dikejar-kejar terus oleh itu. Yakub menjadi Israel sebuah gelar yang besar, yang menyembah, yang lebih mudah. Sekarang ketemu ini bagian penutup. Kita ketemu nubuatan dari doa yang tadi Ishak dia berdoa bagi Ribka, lalu ada nubuatan yang muncul. Dia bilang apa? Yang tua akan menyembah yang muda. Nah, sekarang mari kita pelajari ini. Yang tadi dibaca.
Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini satu namanya lost in translation. Ini gagal dalam translate sebenarnya. Memang kalau lihat secara general, secara umum bisa masuk akal, tapi secara tepat dia miss. Dia kehilangan pengertian yang esensi dari pesan ayat ini. Mari kita mengikutnya. Ini kan cerita setelah Yakub ketemu Esau, dari jauh Esau sudah berdiri, Yakub bikin apa? Dari jauh itu dia menyembah, dia merangkak sampai ketemu Esau. Jadi ketika ketemu Esau, maka Esau suruh dia bangun dan mereka berpelukan, menangis, mereka berdamai. Nah, ini rahasianya teman lihat ya. Kata tua itu dalam bahasa Ibrani itu rab. Dari kata rab ini kita mengerti muncul kata rabi. Rabi itu artinya the great one, jadi sesuatu yang saya hormati, engkau terbesar yang saya hormati, itu rabi, panggilan tubuh. Yang dipakai itu the great. Yang terbesar, konsepnya itu yang terbesar akan menyembah yang lebih mudah. Nah, ini kata tua ya. Kata menjadi hamba, ini abad. Abad itu dia punya arti menyembah, lebih mudah. Sair atau sawar itu arti the little one, small, yang. Jadi yang terbesar akan menyembah yang lebih mudah. Itu nubuatan. Nah, kita lihat. Sebenarnya kalau ikut kronologi kelahiran, histori, siapa yang kakak? Esau. Betul ya? Yang adik Yakub. Mestinya Esau menyembah Yakub. Betul ya? Tapi tidak ada cerita Esau menyembah Yakub. Betul kan? Yakub sudah mendapatkan hak kesulungan. Sampai di mana ketika Tuhan memulihkan dia punya hidup, dia menjadi siapa? Israel. Israel itu terbesar, terhebat, pahlawannya Allah. Orang yang akan memerintah seperti Allah. Itu orang besar atau tidak? Orang besar. Setelah Yakub sudah menjadi orang besar, dia ketemu dengan Esau yang lebih muda. Karena hak kesulungan dari siapa? Dari Yakub. Berarti Esau jadi yang muda. Yang terbesar itu akan menyembahnya. Itulah Allah kita. Yesus bilang, yang lebih besar itu orang yang duduk atau orang yang melayani? Orang yang duduk, ya kan? Tapi Yesus bilang, aku datang sebagai pelayan bagimu. Aku mencuci kaki. Karena itu kamu harus saling mencuci kaki satu yang lain, kata Tuhan, Yohanes 13. Nah, sepanjang kita ini masih menempatkan diri kita seperti Esau, kita tidak akan bisa melayani yang lain. Nah, kita hanya bisa melayani yang lain kalau kita sudah berada di Sungai Yabok, sendirian di situ dengan segala ketakutan, dan kita mencari Tuhan sampai Tuhan memulihkan hidup kita. Dari situ kita akan melayani yang lain, bahkan menyembah tanpa kehilangan muka, tanpa rasa malu. Sampai di titik itu bisa. Tapi kalau teman-teman masih belum berada di Sungai Yabok, mengerti ya kalau kita belum Sungai Yabok, tempat di mana teman-teman sendirian dengan diliputi segala ketakutan, dan Tuhan datang melawat kita. Di situ kita akan menjadi the great one. Tapi setelah kita menjadi yang terbesar, kita rela melayani yang kedua. Bapak mama rela melayani anak-anak, suami melayani istri dan suami, mentor melayani menti, staf melayani, mentor tutor di rumah. Tidak ada kehilangan apa. Nothing tulus. Itu pergumulan. Ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan tetap bersemangat. Kiranya Tuhan menuntun kita ke Sungai Yabok dan kita keluar sebagai Israel Tuhan yang kita akan melayani dengan tulus hati. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Di surga, kami bersyukur kasih karunia-Mu. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan, kami boleh menikmati persekutuan keintiman kami dengan Tuhan. Puji nama-Mu sampai selama-lamanya. Engkau saja yang layak dihormati, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.